Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait tentang materi faktor manusia di dalam interaksi manusia dan komputer. Kaitannya nanti akan membahas terkait tentang hubungan-hubungan yang ada di dalam manusia yang perlu dipertimbangkan untuk sebagai acuan dalam mendesain antarmuka atau interface sebuah sistem dalam pengembangan sistem. Oke, masuk saja terkait tentang pemahaman umum. Pertama di sini kaitannya dengan manusia. Nah, masih ingat tentang sistem komputer? Nah, kira-kira sistem komputer terdiri dari berapa bagian? Ya, betul. Sistem komputer terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu hardware, yang kedua software, dan yang ketiga adalah brainware. Nah, inilah posisi kita sebagai manusia atau user yang menggunakan sistem komputer tersebut. Nah, mengapa desainer sistem harus memahami efek dari faktor manusia? Ini adalah kaitannya terkait untuk melakukan perancangan sebuah tampilan dalam pengembangan sebuah sistem, itu harus memperhatikan dari kebutuhan user. Nah, dari kebutuhan user sendiri itu bisa dilihat dari beberapa faktor. Apa saja? Nanti kita akan pelajari di slide berikutnya. Yang pertama, alasannya adalah manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi. Yang kedua, pemahaman akan kemampuan dan keterbatasan tersebut, manusia akan menghasilkan sistem yang bisa dan optimal untuk digunakan manusia. Jadi, berdasarkan dari pemahaman dan kemampuan dari keterbatasan dalam memproses informasi dari manusia tersebut, si desainer sistem akan menghasilkan sebuah rancangan atau tampilan sistem yang bisa dan optimal untuk digunakan oleh manusia, sehingga yang dimaksud dengan bisa dan optimal ini adalah mengcover keterbatasan yang tidak dimiliki oleh manusia tersebut. Jadi menjembatani atau menghasilkan sebuah sistem yang mengcover dari keterbatasan manusia. Kemudian dari segi manusia sendiri ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan dalam membangun atau mendesain prototipe atau tampilan interface. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan terkait input atau output informasi yang diperoleh dari baik itu visual, auditory, haptik maupun momen atau kejadian. Kemudian dari input yang diperoleh, ini selanjutnya akan dilakukan penyimpanan informasi di memori otak, baik itu dalam bentuk sensori atau sensory term, short term maupun long term. Nanti akan kita bahas detailnya di pembahasan berikutnya. Kemudian untuk setelah dilakukan penyimpanan informasi, di sini akan dilakukan pemrosesan dan pemanfaatan informasi tersebut, baik itu dalam bentuk penalaran, problem solving, skill, maupun penanganan error atau kesalahan. Berdasarkan dari hasil pemrosesan tersebut, maka akan menghasilkan sebuah emosi yang mempengaruhi dari kemampuan manusia, di mana yang perlu ditekankan di sini adalah untuk setiap manusia memiliki kriteria atau karakteristik yang berbeda, dan setiap manusia itu unik, sehingga bukan berarti kita akan mengikuti setiap keistimewaan tersebut ya, tapi justru dengan manusia yang berbeda-beda, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk untuk menangani dari keperbedaan tersebut. Nah, kembali lagi nanti akan menghasilkan sebuah output informasi yang nantinya bisa dalam bentuk visual, audio, haptik maupun momen. Jadi proses ini akan menjadi sebuah siklus seperti itu. Jadi dari input kemudian diproses ke otak, kemudian dimanfaatkan informasinya dalam bentuk
penalaran atau problem solving, penanganan masalah, kemudian nanti akan dipengaruhi oleh emosi manusia itu seperti apa, karena ini karena setiap orang berbeda, jadi harus diperhatikan betul-betul kebutuhannya agar bisa digunakan secara bersama-sama. Kemudian di sini akan menghasilkan output juga dalam bentuk yang sama seperti input berupa visual, auditory, haptic maupun momen. Selanjutnya, kemampuan dasar manusia. Kemampuan dasar manusia sendiri di sini tidak berkembang secara pesat dan cenderung lebih tetap atau statis ya. Tidak seperti hukum Moore di mana perbedaan dengan perkembangan teknologi komputer. Kalau teknologi komputer bahkan perkembangannya bukan lagi hari, bulan, tapi sudah setiap detiknya akan berubah. Karena ini mencakup keseluruhan di seluruh dunia. Berbeda dengan kebiasaan atau perkembangan dari habit si manusia. Kemudian memiliki batasan di mana hal ini perlu diperhatikan. Batasan yang ada itu adalah terkait dengan pemahaman terhadap kemampuan manusia yang senantiasa berubah dan berkembang. Walaupun tadi di awal bahwa perubahan dan perkembangan itu tidak secara signifikan dalam waktu yang dekat ya, tapi ini perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pemahaman terkait tentang kognitif, kemudian teori persepsi warna, dan yang terakhir adalah efek kelompok dan situasi terhadap manusia dalam bertindak dan bereaksi. Untuk kognitif sendiri di sini adalah kaitannya tentang bagaimana manusia itu memahami dan mempelajari sesuatu. Apapun itu, baik yang bersifat hidup maupun tidak. Sedangkan teori persepsi warna itu kaitannya tentang bagaimana pemilihan-pemilihan warna yang tepat dan baik menghasilkan sebuah tampilan yang tidak hanya menarik tapi juga nyaman untuk dilihat. Kemudian untuk efek kelompok dan situasi terhadap manusia dalam bertindak dan bereaksi, ini kaitannya adalah di lingkungan kerja atau di lingkungan si manusia itu berada. Sehingga mempengaruhi apakah event yang diperlukan itu harus seperti apa, itu disesuaikan dengan lingkup sosial atau kelompok. Untuk kemampuan dasar manusia yang berikutnya adalah mengapa harus diperhatikan. Ini alasannya adalah yang pertama, demi mendapatkan desain yang lebih baik. Kemudian keinginan untuk meningkatkan performa user, di mana user akan bekerja lebih optimal dengan sistem yang mendekati kondisi ideal seperti yang dia inginkan. Hal ini kaitannya hubungan antara desain yang lebih baik artinya menarik, maka user mau menggunakan. Yang kedua, terkait tentang peningkatan performa user. Ketika user juga menarik, ketika tampilannya juga menarik, tampilan juga harus sesuai dengan kebutuhan user sehingga memudahkan user untuk menggunakan. Hal ini berakibat dari pekerjaan yang dilakukan oleh user yang tadinya mungkin lambat atau tadinya mungkin membutuhkan waktu, ini akan menjadi lebih cepat dengan hasil yang optimal. Kemudian pemahaman terhadap user akan memberi informasi yang sangat berguna dalam proses desain. Hal ini kaitannya dengan satu, panca indera, yang kedua dengan sistem pemrosesan informasi atau memori, yang di sini adalah otak, yang ketiga adalah respon fisik. Nah, panca indera, kita masuk ke panca indera, karena kita ada 5 panca indera, yaitu ada mata, telinga, mulut, hidung, dan juga indera peraba kita, yaitu kulit. Untuk yang pertama adalah indera. Indera ini kan merupakan sebuah sistem, tadi di awal sudah disebutkan sebagai sistem input dan output. Nah, kita masuk di proses sistem input. Untuk sistem input, di sini mulai dari penglihatan, pendengaran, dan indera peraba, di mana ketiga ini saat ini sangat penting bagi IMK atau dalam pengembangan sistem. Tapi bagaimana dengan indera penciuman dan indera pengecap? Nah, nanti kita lihat nih, pemanfaatan sekarang, apakah sudah pernah teman-teman melihat aplikasi yang mengimplementasikan dari cara kerja indera penciuman dan indera pengecap.
Selanjutnya, kemampuan dan keterbatasan manusia berpengaruh terhadap desain sistem yang sudah disebutkan di atas tadi ya, di mana keterbatasan dan kemampuan manusia ini terkait tentang baik itu pengetahuan maupun dari segi fisiknya. Yang pertama adalah indera penglihatan atau vision. Mata manusia digunakan untuk menghasilkan persepsi yang terorganisasi terhadap gerakan, maupun ukuran, bentuk, jarak, posisi relatif, tekstur, dan juga warna. Selanjutnya, dua langkah utama dalam proses melihat itu yang pertama adalah menerima informasi dari luar atau dari dunia luar, baik itu tadi berupa gerakan, ukuran, bentuk, jarak, dan seterusnya, bahkan warna, kemudian memprosesnya dan menginterpretasikan informasi tersebut. Nah, dalam proses menginterpretasikan informasi ini dilakukan dengan memanfaatkan di dalam memori otak. Selanjutnya untuk sistem penglihatan sendiri, yang pertama ada mata, kemudian retina, yang ketiga adalah jaringan syaraf, di mana jaringan syaraf ini 80% merupakan 80% proses atau operasi yang dilakukan oleh otak. Jadi hubungannya adalah dari mata yang dilihat kemudian disalurkan ke dalam otak. Kemudian dari ketajaman pandangan untuk mata ini merupakan kemampuan untuk mempersepsikan detail yang sangat baik. Jadi untuk menghasilkan suatu objek yang jelas. Sedangkan dari ketajaman sendiri itu dipengaruhi oleh pertama adalah kecerahan, yang kedua adalah besarnya kejelasan atau luminance dengan kekeruhan pandangan dan banyaknya kedip atau flicker. Yang terakhir adalah warna. Nah, ini biasanya kalau dari kecerahan kaitannya dengan cahaya ya. Kemudian untuk kejelasan juga dipengaruhi oleh cahaya itu sendiri. Sedangkan warna ini kombinasi warna yang diambil itu sangat perlu diperhatikan kaitannya dengan ilmu IMK agar menghasilkan tampilan yang nyaman dan menarik. Nah, dari kecerahan atau brightness sendiri merupakan tanggapan subjektif pada cahaya, sedangkan luminance yang tinggi berimplikasi pada kecerahan yang tinggi pula. Tadi saya sudah sebutkan antara cahaya dengan luminance itu saling berkaitan dan memiliki implikasi. Kita tidak akan pernah melihat suatu kenyataan yang ganjil ketika kita tidak melihat ada batasan ya, sehingga kita perlu perhatikan kecerahan yang tinggi dan kecerahan yang rendah itu batasannya seperti apa, sehingga kita bisa mendesain itu kebutuhan dari pencahayaan untuk menghasilkan sebuah objek yang mampu dilihat dengan baik itu seperti apa. Kemudian luminance, banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek, ini kaitannya tadi dengan cahaya yang memiliki implikasi semakin besarnya pantulan maka semakin tinggi juga cahaya yang diperoleh, dan begitu juga sebaliknya, semakin besar luminance dari sebuah objek maka rincian objek yang dapat dilihat oleh mata juga akan semakin jelas atau semakin bertambah. Nah, ini kaitannya juga dengan cahaya tadi ya. Sedangkan warna merupakan hasil dari cahaya, di mana cahaya merupakan perwujudan dari spektrum elektromagnetik. Jadi ini akan menghasilkan beberapa warna yang berbeda. Namun tidak adanya standar, tapi tidak ada standar ya yang pasti. Untuk warna sendiri digunakan untuk acuan resmi dalam mendesain atau penggunaan warna yang bagus seperti apa itu tidak ada, tapi nanti ada beberapa referensi yang sering digunakan untuk kombinasi warna yang pas, yang menghasilkan warna yang baik itu seperti apa untuk desain. Untuk warna itu terbentuk dari 3 bagian. Yang pertama adalah corak atau hue, di mana bentuk dari bermacam-macam warna dalam corak yang berbeda. Dan semakin
tinggi nilai suatu corak, maka semakin cerah dan jelas juga warna yang akan ditampilkan. Yang kedua yaitu kaitannya dengan intensitas. Ini kaitannya dengan cahaya brightness, atau di mana ini merupakan kecerahan dari suatu cahaya. Jadi semakin tinggi intensitas cahayanya atau brightness-nya, maka akan semakin terang suatu warna. Begitu juga sebaliknya. Kemudian dari saturation, di mana di sini merupakan kejenuhan atau jumlah warna putih pada sebuah warna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin sedikit unsur warna putih dari suatu warna, maka warna tersebut akan semakin gelap. Begitu juga sebaliknya, jika semakin banyak jumlah unsur warna putih dari suatu warna, maka semakin jenuh juga warna tersebut atau semakin gelap warna tersebut. Ini ada beberapa referensi terkait tentang kombinasi warna yang baik dan yang jelek. Namun ini tidak jadi patokan ya, ini hanya secara umumnya saja bisa digunakan sebagai referensi untuk dibaca-baca dan dijadikan sebagai panduan bagi teman-teman yang belum memiliki kemampuan untuk mendesain warna. Studi kasus contoh kontras di sini yang bagian atas adalah ketika mengkombinasikan background terang dengan objek atau teks gelap, dan begitu juga sebaliknya di situ ketika ada background dengan tulisan backgroundnya terang dan gelap dengan tulisan yang terang. Ini mengakibatkan hasilnya berbeda ya. Maaf. Hasilnya berbeda ya. Jadi untuk yang bagian atas ini akan menjelaskan objek dan tulisannya terlihat jelas. Tapi dengan yang bawah ini cukup jelas, cuman kurang nyaman dilihat kombinasinya. Kemudian yang gambar kedua di sini juga cukup jelas dan tidak mengakibatkan fokus mata gitu. Sedangkan ini juga tidak terlalu jelas. Dan ini yang warna background warna kuning dengan tulisan biru, ini bisa jelas, tapi yang kuning dengan warna orange ini tidak jelas. Sehingga ini contoh studi kasus yang bisa diperhatikan bahwa kombinasi warna sangat mempengaruhi dari hasil tampilan yang nyaman untuk dilihat. Kemudian teknik membaca dari manusia sendiri ada 3. Yang pertama, membaca melibatkan skans atau mata yang berkedip dan fixation atau mata yang memandang terus atau terpaku pada suatu hal pada suatu waktu atau suatu saat. Hal ini terkait tentang proses membaca itu kebiasaan manusia, apakah dia sering berkedip atau dia masih bisa bertahan memandang beberapa saat atau terpaku. Sehingga kita perlu perhatikan agar mata itu tidak sering melakukan berkedip yang mengakibatkan nanti saraf mata yang akan terganggu, atau tidak terlalu lama terpaku yang mengakibatkan mata kita menjadi kering. Jadi itu perlu diperhatikan untuk proses membaca ini, sehingga nanti akan menghasilkan plot-plot teks yang bisa dibaca agar membuat mata si user itu beristirahat. Dari hal tersebut, di sini normalnya akan terjadi fixation 3-4 kali pada setiap baris yang dibaca. Selanjutnya, pada umumnya manusia dewasa mampu membaca tulisan yang ditulis dengan bahasa ibunya, atau kita kalau biasa dengan bahasa Indonesia ya, sudah terbiasa dengan menggunakan itu, karena makanya itu disebut dengan bahasa ibu, sebanyak 250 kata per menit. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi ketika proses membaca seperti ini, artinya kita juga harus membuat sebuah informasi itu dalam bentuk teks dengan kombinasi warna yang seperti apa, sehingga nanti tidak membuat mata cepat lelah. Dan membaca sendiri dipengaruhi oleh yang pertama adalah pola huruf atau jenis huruf, yang kedua adalah lingkungan dan latar belakang tulisan. Bisa dilihat contohnya bahwa di sini untuk latar belakang putih dengan berbagai macam corak
atau warna tulisan itu sangat terpengaruh sekali. Terlihat bahwa yang dengan warna gelap itu terlihat jelas ya dan enak dibacanya, tapi kalau untuk yang terang, sama-sama terang, ini akan membuat fokus mata kita agak bekerja keras gitu, sehingga harus diperhatikan betul-betul kombinasi warna dalam membuat teks agar mudah dibaca. Studi kasus lainnya adalah kaitannya tentang alur ya. Di sini untuk alur ada dua macam, yang jelas dan tidak jelas. Ini tergantung kebutuhan juga sebenarnya. Kalau sekiranya proses yang diperoleh itu tidak membutuhkan suatu urutan, maka ya kita cukup menggunakan yang tidak jelas ini tidak apa-apa. Tapi kalau butuh urutan, prosesnya jelas, terstruktur, maka kita menggunakan alur yang jelas. Seperti ini. Jadi runtut gitu, ini enak makanya. Tapi kalau yang kayak sebatas hanya informasi saja, biasanya tampilan-tampilan seperti itu bisa dibuat menu-menu seperti ini. Kemudian selanjutnya tentang indera pendengaran atau audition, di mana pendengaran ini merupakan penglihatan kedua atau secondary dari vision. Jadi ketika kita tidak bisa menggunakan atau terhalang untuk pandangan, maka kita bisa menggunakan pendengaran sebagai alat deteksi untuk input informasi. Dan implikasi dari pendengaran atau audition ini adalah menggunakan perangkat audio ketika diimplementasikan ke dalam sistem komputer. Selanjutnya adalah indera peraba. Ada 3 jenis sensasi ditangani oleh jenis reseptor yang berbeda. Yang pertama adalah tekanan, ini adalah normal. Kemudian tekanan intens, ini sering. Yang kedua adalah suhu, baik itu suhu panas atau dingin. Kemudian berikutnya, ini akan mempengaruhi terkait tentang sensitivitas, dexterity atau ketangkasan, fleksibilitas, jadi bisa untuk apa saja, dan juga kecepatan. Kemudian dampak penting yang berpengaruh terkait tentang sistem komputer di sini untuk kaitannya adalah indera peraba, itu ada mouse, perangkat I/O yang lain seperti pen, touchscreen, dan seterusnya, VR, kemudian ada operasi beda dan sebagainya. Masih banyak lagi, nanti silahkan ditambahkan referensi untuk perangkat-perangkat I/O lainnya yang mengimplementasikan dari konsep indera peraba. Sedangkan indera penciuman atau smell di sini sudah ada penelitian sebelumnya pada tahun 2004, yaitu tentang making sense aromatic output for human computer interactive. Bisa dilihat nanti teman-teman searching di Google, itu ada karyanya Kai Joseph untuk dibaca-baca detail tentang aplikasi untuk aromaterapi. Selanjutnya untuk sistem motorik, ini hasil tadi input ya, ini hasil outputnya dari sistem output. Itu sama, yang pertama berupa sebuah kemampuan jangkauan gerakan, kecepatan, kekuatan, dexterity atau ketangkasan, akurasi, itu hasilnya, kemampuannya dalam bentuk seperti itu. Kemudian dapat dalam bentuk desain workstation PC atau desain suatu device lainnya, baik itu mobile atau perangkat lunak lain, perangkat keras lainnya. Kemudian untuk sering menyebabkan error, biasanya untuk menekan, ini kesalahan human error ya, dimana ada kesalahan dalam penekanan tombol, kemudian kesalahan seperti antara double click sama single click gitu, biasanya kebiasaannya mungkin single click tapi ternyata prosesnya double click, atau begitu juga sebaliknya. Kemudian prinsip penting yang perlu diperhatikan adalah adanya feedback, di mana feedback ini sebagai informasi yang dilakukan oleh sistem memberikan informasi balik kepada user atau manusia, yang mengartikan bahwa
apa yang dilakukan user, setiap yang dilakukan user terhadap sistem itu ada informasinya, sehingga user tahu dia sudah melakukan apa saja. Kemudian sebisa mungkin dibuat sebuah sistem itu yang meminimalisir gerakan mata. Jadi buat posisi objek atau banyaknya objek itu dibuat sedemikian rupa sehingga membuat gerakan mata itu terminimalisir. Jadi tidak terlalu banyak bergerak ke sana kemari untuk melihat. Jadi cukup satu fokus aja dia bisa melakukan beberapa action gitu. Kemudian ergonomik pada workstation atau tempat kerja itu pertama adalah fasilitas input-output harus perlu diperhatikan, bagaimana posisi tempat duduknya, bagaimana posisi mejanya, seperti yang diperhatikan pada gambar ini ya. Ini harus pandangan itu harus lurus ke monitor, jangan menunduk ataupun jangan menengadah gitu ya ke atas gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Sudut-sudut terpenting duduk itu harus tegap, kemudian posisi kaki juga harus lurus kondisinya ya. Dan siku ini juga harus lurus biar tangan tidak terlalu pegel atau capek. Nah, ini untuk ergonomik pada workstation atau tempat kerja. Nah, selanjutnya adalah memori untuk tempat penyimpanan. Pada manusia sendiri, untuk memori itu ada tiga bagian. Yang pertama adalah sensory memory, yang kedua short term memory, yang ketiga adalah long term memory. Ketiga ini memiliki kaitan. Yang pertama, sensor memory ini menjadi short term memory itu karena adanya perhatian. Yang pertama, sensory memory itu merupakan sesuatu yang diterima dari indera manusia yang selalu terjadi proses overweighting. Jadi sekilas apa yang dilihat, sekilas apa yang didengar saat itu saja, tapi tidak disimpan di dalam memori. Hanya saat itu saja, sifatnya sementara. Kemudian karena mendapatkan perhatian atau attention, hal yang unik misalkan ya, jadi ini akan menjadi short term memory yang mana dia akan berpikir akan disimpan secara jangka pendek di dalam memori manusia. Jadi berdasarkan dari sensori tadi, dari penglihatan, kemudian pendengaran, tapi karena mendapatkan perhatian yang khusus, maka dia akan berubah menjadi short term memory. Seperti contoh berpikir cepat, perhitungan kalkulasi, misalkan tambah-tambahan, atau mengingat nomor telepon, kayak gitu. Jadi ini prosesnya, dan short term memory ini akan memproses secara berulang pada dirinya sendiri, pada short term memory ini, yang nanti perulangan ini akan menghasilkan long term memory secara permanen, yang dia akan mengingat semua peristiwa yang kita alami. Ini disimpan dalam bentuk long term memory. Contohnya ya kayak hafalan sholat, karena kita setiap hari terus melakukan itu. Jadi lama-lama menjadi hafal sampai dalam jangka waktu yang panjang. Atau kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita, seperti mandi dan seterusnya. Coba kalau mandinya cuma 1 kali, mungkin kan hanya tidak menjadi kebiasaan, ya udah mandinya sekali aja dan tidak akan teringat lagi bahwa pernah mandi gitu. Kecuali karena ini sudah permanen, sudah sering dilakukan berulang-ulang, maka ini akan menjadi long term memory bahwa kita akan selalu mandi. Seperti itu. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, untuk implementasinya dari sensory memory ini adalah buffer yang menampung stimuli atau stimulasi yang diterima oleh indera manusia seperti dalam bentuk iconic memory, visual stimuli penglihatan, echoic memory dari pendengaran, haptic itu dari peraba. Dan terjadi override informasi secara kontinu yang nantinya informasi itu akan kemudian dikirim ke short term memory. Tadi penjelasan dari diagram sebelumnya. Sedangkan short term memory sendiri menyimpan informasi selama masih dibutuhkan dan analoginya dengan tampilan di layar monitor. Seperti mengakses informasi itu 70 menit per second, kalau membuang informasi itu 200, kalau kapasitas terbatas itu bisa 7
kurang lebih sampai 2 chunk. Nah, contoh short term memory ini contohnya ya kalau teman-teman belajar itu ya materi kuliah ya, besok ujian, sekarang dihafalkan, ujian masih ingat, tapi begitu selesai ujian, udah bye-bye, hilang gitu ya. Kemudian lanjut ke contoh. Nah, di sini ada beberapa angka bisa dibandingkan di baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Diperhatikan. Susah ya? Kalau disuruh ngapal ya harus berulang-ulang dibaca. Nah, chunk itu apa sih? Dimana di sini merupakan pengelompokan informasi agar mudah diproses atau diingat kembali. Dari contoh di atas tadi itu kan acak-acakan. Nah, ini kita bisa bandingkan dengan versusnya. Dari baris pertama itu kita tambahkan strip sehingga kita bisa mengingat, memudahkan dalam mengingat dengan dikelompokkan per berapa angka. Kemudian kalau yang paling bawah ini bisa disusun angkanya sehingga bisa dibaca menjadi lebih mudah. Sama halnya kalau kita mengingat warna. Warna itu kan ada merah, jingga, dan seluruh warna pelangi gitu ya. Kalau kita belum pernah mendengar warna itu kan untuk menghafalkan susah. Maka ada cara mudahnya untuk mengingat dengan singkatan, misalkan Michiku Hibiniu dan seterusnya. Jadi itu salah satu bentuk chunk. Sedangkan long term memory di mana di sini menyimpan data secara permanen. Ini diperoleh dari short term memory itu yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus sehingga menjadikan informasi itu tersimpan secara permanen di dalam otak. Dan kapasitasnya pun tidak terbatas, tergantung dari kebiasaan atau habit dari setiap orang. Dan akses untuk menyimpan maupun mengeluarkan informasi adalah 1/10 detik. Untuk dua jenis dari long term memory ini ada episodik berurutan dari kejadian yang dialami atau secara sistematik terstruktur terdiri dari fakta-fakta yang sengaja dikumpulkan untuk disimpan ke dalam memori. Untuk pemrosesan dan pemanfaatan informasi selanjutnya yang akan kita bahas di sini kaitannya adalah dengan memanfaatkan informasi. Yang pertama adalah untuk berpikir, di mana berpikir ini ada beberapa proses. Yang pertama adalah digunakan untuk penalaran, dan yang kedua untuk penyelesaian permasalahan. Jadi untuk reasoning atau problem solving. Kemampuan menggunakan informasi untuk mengambil kesimpulan dan menyelesaikan masalah. Jadi ketika kita diberikan anugerah Tuhan sebuah otak yang sangat luar biasa ini, maka kita harus mampu menggunakannya dengan baik untuk memanfaatkan dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. Dan berpikir dipengaruhi dari pengalaman yang didapat dari pengetahuan yang diperoleh. Jadi setiap orang punya tingkatan berbeda-beda tergantung dari pengalamannya dan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga akan berbeda untuk setiap orang ketika mereka menyelesaikan masalah. Walaupun masalahnya sama, namun akan cara berpikirnya berbeda. Nanti pun hasilnya juga akan mendapatkan hasil yang berbeda. Walaupun secara capaiannya itu juga bisa sama atau tidak. Mungkin akan terkait tentang seberapa lama masalah itu terselesaikan atau sebagus apa masalah itu terselesaikan. Dan untuk memperhitungkan pengurangan tidak dibutuhkan dari pengalaman atau pengetahuan yang cukup. Namun, untuk mengerti headline suatu surat kabar haruslah dan menuntut pengetahuan, misalnya tentang politik, kemudian sosial figur masyarakat atau artis, itu dibutuhkan suatu pengetahuan. Karena ketika berkaitan tentang informasi politik misalkan, kita dikasih contohnya saya tentang politik, bahkan saya tidak menguasai begitu mendalam tentang politik, tapi ketika disuruh memberikan
memberikan pendapat terkait tentang pemilihan presiden misal, yang kaitannya dalam mewakili setiap partai masing-masing, disuruh menggali sedetail itu agar mana yang tepat menjadi presiden atau tidak. Misalkan seperti itu, yang seperti dilakukan pejabat-pejabat saat debat di TV ya. Kalau saya yang disuruh debat mungkin jatuhnya ya hanya perasaan tadi yang dipakai. Saya merasa nyaman dengan calon A, ya saya akan milih A gitu. Saya merasa nyaman dengan calon B, saya akan memilih B. Tapi kan tidak seperti itu. Walaupun kita tidak mengetahui pengetahuan yang cukup tentang calon presidennya, kita juga dibutuhkan waktu untuk diperlukan waktu untuk mempelajari. Jadi mencari informasi secara detail agar kita bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menghasilkan sebuah solusi atau keputusan yang baik. Selanjutnya tentang penalaran, di mana penalaran ini merupakan proses yang kita gunakan adalah pengetahuan atau knowledge yang kita punyai untuk mengambil suatu kesimpulan. Sedangkan deductive reasoning merupakan menyimpulkan secara logika dari pernyataan yang muncul. Contoh misalkan, hari Kamis ia akan bekerja, hari ini adalah hari Kamis, maka dia akan bekerja. Jadi berdasarkan dari fakta yang muncul, hari Kamis, ia akan bekerja. Maka ketika fakta kedua muncul, hari ini adalah hari Kamis, kesimpulannya adalah ia akan bekerja. Ini yang dimaksud dengan deductive reasoning atau penalaran deduktif. Contoh implikasinya adalah ketika diimplementasikan ke dalam perancangan sistem atau IMK, jika user ingin menghapus suatu item, maka dia harus menyeleksinya terlebih dahulu. Jadi, ketika user itu ingin menghapus data misalkan, maka dia tidak sembarangan menghapus data, betul? Nah, dia pasti akan menyeleksi data mana saja yang akan dia hapus. Misalkan foto, ya kan tidak langsung select all del gitu kan, atau langsung asal hapus mana yang dihapus kan tidak, pasti dia akan menyeleksi sekiranya mana yang akan memang dia pilih untuk dia akan hapus. Itu proses penalaran. Sedangkan induktif di mana menggunakan informasi tentang kasus untuk menjawab kasus yang belum pernah ditemui. Contoh, semua gajah yang ditemui mempunyai gading, maka kesimpulannya semua gajah mempunyai gading. Padahal di sini fakta yang muncul adalah semua gajah yang ditemui mempunyai gading. Walaupun belum pernah ditemui, kesimpulannya pasti menjadi semua gajah mempunyai gading. Contoh implikasinya terhadap IMK itu adalah penempatan icon bold, italic, underline secara berdekatan sebagai suatu grup. Nah, karena ini adalah salah satu bentuk grup untuk style bentuk suatu font. Walaupun belum pernah digunakan atau hanya menggunakan bold aja, pasti italic dan underline ada di sekitar bold atau berdekatan dengan bold. Contohnya seperti itu. Kemudian abductive reasoning berawal dari fakta menuju ke akibat suatu kondisi yang menyebabkan digunakan untuk menerangkan suatu yang diamati. Contoh, bila kita tahu Joko mengebut ketika mabuk, maka bila kita melihat Joko sedang ngebut, maka pasti akan berpikir bahwa Joko itu sedang mabuk. Jadi, karena melihat kondisi yang sebelumnya disebabkan oleh suatu fakta gitu. Contoh implikasinya adalah informasi mengapa timeout terjadi saat user mengakses suatu halaman web. Karena proses loadingnya lama. Sehingga pasti akan terjadi timeout. Entah itu karena lama karena koneksinya yang turun atau memang terputus. Nah, itu pasti akan terjadi timeout. Jadi sudah diantisipasi ketika nanti bakal ada turunnya kecepatan akses internet atau internetnya putus, pasti akan muncul informasi timeout.
Sedangkan untuk problem solving di sini misalkan dengan jalan trial and error. Jadi mencoba, dilakukan percobaan, dan kemudian dilihat hasilnya seperti apa. Jadi dilakukan percobaan untuk setiap permasalahan. Sedangkan problem space theory itu menggunakan pengalaman untuk menyelesaikan masalah. Jadi, berdasarkan dari permasalahan yang muncul sebelumnya, itu solusinya apa? Nah, itu digunakan sebagai problem space theory-nya. Sedangkan analogi in problem solving itu memakai kasus serupa untuk memecahkan masalah. Hampir sama dengan problem space theory, tapi kalau yang problem space theory kan tidak menentukan bahwa masalah itu sama atau tidak. Nah, sedangkan untuk yang analogi in problem solving ini adalah mengumpulkan kasus-kasus yang sama atau mirip dari kasus sebelumnya digunakan untuk memecahkan masalah yang baru. Nah, suatu sistem yang baik akan membantu user memecahkan masalah dan menyelesaikan tugasnya secara efektif, efisien, dan berdaya guna optimal. Jadi diperhatikan betul-betul nih, hasilnya itu sesuai dengan kebutuhan user, tepat guna, kemudian waktu yang digunakan itu untuk memecahkan masalah itu sederhana atau singkat, tidak memakan waktu yang banyak, dan memiliki daya guna yang optimal. Di sini adalah penggunaan dari user ini secara maksimal sesuai dengan kebutuhannya. Ini harapan dari sebuah sistem. Oke, tadi adalah penjelasan singkat terkait tentang faktor manusia. Nanti bisa ditambahkan referensi yang lain, kita bisa lanjutkan diskusi baik itu di kolom komentar ataupun secara PM bisa berdiskusi terkait tentang faktor manusia dalam IMK. Terima kasih untuk pembelajarannya di materi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.